Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya? Oke. Nah, jadi adik-adik, Ibu akan membawakan materi, yaitu materi osmoregulasi tentang ikan. Nah, jadi adik-adik kita langsung saja masuk di materinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan osmoregulasi tentang ikan nila dengan ikan tuna. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu osmoregulasi? Tahu Ibu. Nah, jadi adik-adik, osmoregulasi itu proses keseimbangan antara air dan garam yang berada pada tubuh ikan agar cairan pada tubuh ikan itu tetap stabil. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu mengenai ikan nila. Nah, ikan nila itu adik-adik, dia itu kan hidup di air tawar. Nah, karena dia hidup di air tawar, berarti kadar garamnya itu begitu rendah. Kan? Karena ikan nila itu hidupnya di air tawar. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mekanisme osmoregulasi dari ikan nila ini. Jadi adik-adik, ikan nila ini di mana tidak banyak minum. Kenapa tidak banyak minum di ikan nila ini? Karena air yang masuk secara terus-menerus itu secara alami melalui osmoregulasinya. Nah, jadi selanjutnya dari ikan nila ini urinnya itu menghasilkan juga yang begitu banyak. Nah, ginjalnya itu bekerja secara aktif. Nih di bagian sini ada bisa lihat. Nih di bagian ini ginjalnya ya, pada ikan nila. Nih sehingga ginjal yang begitu aktif, sehingga urin itu begitu encer. Tujuannya kenapa? Untuk membuang kelebihan air. Nah, selanjutnya ikan nila ini menyerap ion-ion melalui insang. Nah, teman-teman bisa lihat nih bagian insang dari ikan nila. Nah, itu ada natrium, kemudian ada kalium di bagian osmoregulasi dari ikan nila. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang osmoregulasi pada ikan tuna. Nah, adik-adik tahu kan ikan tuna itu kan hidupnya di air laut. Nah, jadi ikan tuna ini hidup di air laut berarti memiliki kadar garam yang lebih tinggi seperti itu. Kalau ikan tuna sendiri itu lebih banyak minum air laut. Kenapa? Untuk menggantikan air yang hilang pada tubuh ikan tuna ini. Kemudian ikan tuna ini mengeluarkan garam melalui insang. Nah, adik-adik bisa lihat insangnya itu di bagian sini. Jadi insangnya ini secara aktif mengeluarkan natrium plus dan klorida min. Nah, selanjutnya adik-adik ikan tuna ini itu menghasilkan urin yang begitu sedikit dan pekat karena ginjal menghemat air sehingga volume urin itu begitu rendah. Seperti itu. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan Ibu mengenai osmoregulasi pada ikan nila dengan ikan tuna. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa perbedaan di antara dua ikan ini? Perbedaan dua ikan itu, pertama ikan nila hidup di lingkungan yang kadar garamnya lebih rendah daripada cairan hidupnya. Nah, sedangkan ikan tuna itu hidup di lingkungan yang kadar garamnya lebih tinggi daripada cairan hidupnya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada ini. Nah, adik-adik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai osmoregulasi pada ikan nila dengan ikan tuna. Nah, adik-adik, di sini ada tidak mau membantu Ibu untuk menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Saya Ibu. Ya, kepada kita, Ibu persilakan. Oke, baik. Kesimpulannya itu adalah ikan nila dan tuna memiliki strategi osmoregulasi yang berlawanan karena hidup pada lingkungan yang berbeda. Nila menghadapi masalah kelebihan air sehingga menghasilkan banyak urin dan menyerap garam melalui insang.
Sebaliknya, tuna menghadapi risiko kekurangan air sehingga banyak minum air laut, mengeluarkan garam ke lintang dan menghasilkan sedikit protein untuk menyimpan air. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kita. Nah, tadi itulah pembahasan dari mengenai osmoregulasi pada ikan nila dengan ikan tuna. Nah, terima kasih banyak adik-adik sudah menyempatkan hadir pada mata pelajaran ini. Jadi adik-adik yang saya sampaikan kepada adik-adik, jangan lupa pelajari kembali apa yang sempat ibu jelaskan, apa yang tadi ibu sampaikan, ibu jelaskan sama adik-adik. Tolong dipelajari kembali di rumah. Jadi adik-adik jaga kesehatannya kalian agar kalian bisa mengikuti mata pelajaran di tahun selanjutnya. Seperti itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.